Halo Sobat Inspirasi, salam Anda luar biasa hebat. Bertemu lagi dengan saya, Christine Handayani di Ngobrol Inspirasi. Wah, saya lagi di mana ya? Lagi di rumah aja, cuma serasa di negeri Sakura. Ini kayaknya efek WFH selama ini. Jadi udah kepengen jalan-jalan Sobat Inspirasi. Sobat Inspirasi, saya akan berbagi tipe kelima yang paling bisa membuat kita kesel, sebel, yaitu orang yang suka nyolot. Apalagi nyolot sembari mata melotot. Pengen kita yang di sebelahnya jadi adu otot. Tahan Sobat Inspirasi, saya akan berbagi 4 jurus yang Anda perlu lakukan yang saya singkat menjadi duit. Siapa sih yang gak suka duit? Sobat Inspirasi, saya akan sharingkan 4 jurusnya. Duit, yang pertama adalah D, yaitu bicara Anda perlu diam. Ya, kalau berurusan dengan si nyolot, pastikan Anda tidak berespon, apalagi kata-kata yang ikutan nyolot. Tutup mulut Anda dan tahan diri. Gimana ya caranya supaya Anda bisa diam? Pastikan Anda ketika dengarkan dia, dengarkan saja seperti angin lalu Sobat Inspirasi. Nggak usah dianggap serius, apalagi dimasukkan dalam hati. Gimana ya caranya biar nggak masuk dalam hati? Apalagi nih coach, kalau yang nyolot udah nada tinggi, kata-katanya kasar. Nah, saran saya Anda bisa menyanyi dalam hati. Pastikan dalam hati saja ya. Contohnya saya akan nyanyi lagu Lupa. Lupa. Lupa, 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 lupa lagi syairnya. Nah Sobat Inspirasi, makin nyanyinya nggak nyambung, makin bagus untuk membuat emosi kita tidak terfokus pada si nyolot. Tapi jangan juga salah pilih lagu. Misalkan lagu Maju Tak Gentar, aduh yang ada malah tambah ikutan pengen nyolot. Yang kedua Sobat Inspirasi adalah U, yaitu Anda perlu ubah gerakan Anda. Karena ternyata secara otomatis ketika kita berhadapan dengan orang yang lagi nyolot, gerakan dan ekspresi wajah kita berubah. Jadi bete mukanya, jadi topang dagu, jadi posisi tubuh pun tegang, bahkan ada yang udah siap-siap mau ngacir nih Sobat Inspirasi. Anda perlu secara sadar mengubah gerakan Anda. Misalkan wajah dibuat menjadi lebih rileks, tenang, duduknya lebih santai. Gimana ya coach? Nah, saran saya adalah Anda bisa kasih julukan untuk orang yang lagi nyolot tersebut. Julukan dalam hati saja ya pastinya, dan dalam nuansa yang tetap positif. Misalkan kalau saya akan berkata dalam hati, ya ampun, kapan ya si Ababil ini kembali ke jalan yang benar? Atau, aduh Gusti, lebay bener ini orang, udah cocok nih ya jadi pemain sinetron. Nah Sobat Inspirasi, kalau kita mikir ada sebuah julukan, nuansanya masih positif atau lucu, biasanya gerakan kita pun akan berubah. Pastikan jangan malah bikin Anda senyum-senyum sendiri. Ya, karena gerakan ini sangat penting loh Sobat Inspirasi. Ternyata ada prinsip yang menyatakan our motion atau gerakan kita akan mempengaruhi our emotion. Ya, jadi kalau mau emosi Anda dengan seketika berubah, ubahlah gerakan atau motion Anda. Sobat Inspirasi, berikutnya yang ketiga yang perlu Anda lakukan adalah I, yaitu ingatkan sesuatu. Nah, gimana itu coach? Caranya ketika si nyolot sudah selesai ngomong, sudah berapi-apinya menurun, Sobat Inspirasi bisa mulai ngomong. Nah, ketika timingnya sudah tepat untuk Anda ngomong, pastikan Anda ngomong yang sifatnya ingatkan sesuatu. Ingatkan bisa hal-hal yang sifatnya sederhana, tetapi bikin dia mikir. Misalkan, bro, ingat gak ya waktu 2 tahun lalu kita ke Bali, ada restoran ayam betutu yang enak banget tuh ya. Apa ya namanya?
Nah, Sobat Inspirasi, makin lama kejadiannya makin bagus. Bikin dia jadi mikir. Sehingga emosi daripada orang yang sinyolot juga bisa turun. Karena dia teralihkan untuk ingat sesuatu. Sobat Inspirasi, kenapa ya kita perlu justru ngomong yang mengingatkan sesuatu yang untuk mengalihkan perhatian dia? Karena memang ada dua hal yang paling tidak boleh dilakukan nih Sobat Inspirasi ketika Anda lagi ngomong sama si nyolot. Anda mulai berespon ketika dia sudah mulai diam, karena akan justru membuat dia tambah nyolot. Yaitu hal yang pertama adalah Anda tidak boleh memerintah. Misalkan, bro, udahlah lu duduk dulu, lu tenang, lu santai, lu pikirlah yang bener, gak perlu marah-marah begini. Nah, gak bisa Sobat Inspirasi, percuma. Orang yang lagi nyolot, Sobat Inspirasi, atau baru saja nyolot, tidak bisa diperintah. Yang kedua adalah jangan Anda malah menjelaskan. Wah, ya bro, bukan begitu sebenarnya, sis. Kenyataannya dalam gak begitu. Dengerin dulu nih penjelasan saya. Wah, gak bisa Sobat Inspirasi. Tahan, jangan memerintah, jangan menjelaskan. Sebaiknya bisa ambil waktu, misalkan minimal 1 jam setelahnya. Yang membuat ketika situasi sudah berbeda, itu akan jauh lebih efektif. Dan berikutnya yang keempat, yaitu T adalah bicara tinggalkan Sobat Inspirasi. Nah, Anda perlu cek ya, kalau orang yang Anda sering berurusan suka nyolot ini memang sudah jadi habit karakter dia, Anda perlu mulai berpikir berhati-hati dan buat jarak dengan orang tersebut untuk meninggalkan dia. Bukan berarti tinggalkan dan Anda langsung ngacir, tapi buat suatu jarak dan lebih berhati-hati. Kenapa? Karena orang yang seringkali berurusan dengan orang yang nyolot setiap hari bahkan, ternyata menurut survei Anda sendiri pun akan ikutan, akan menjadi terbiasa dengan nyolot Sobat Inspirasi. Wah, Anda nggak mau kan? Jadi pastikan kalau bisa, kalau memungkinkan interaksilah hanya yang penting. Buat jarak dan lebih berhati-hati. Itu Sobat Inspirasi, 4 jurus duit yang Anda bisa terapkan, lakukan ketika berhadapan dengan si nyolot. Saksikan terus video dari saya. Besok saya akan sharingkan tipe yang ke-6 yang paling bikin kita kesel, sebel. Pastikan Anda tonton terus video saya. Salam, Anda luar biasa hebat Sobat Inspirasi. Sampai jumpa di video saya besok.